Selamat siang Ibu Evi Maria. Perkenalkan, nama saya Kevin Benedictus Simarmata, NIM 68 2018 191. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas identifikasi manajer. Oke, manajer yang saya identifikasi kali ini adalah manajer dari perusahaan furniture. Nama manajernya Antonius Simarmata, perusahaan Sahabat Furniture Indonesia, dan level manajernya adalah manajer puncak. Oke, yang pertama, pengamatan proses manajemen dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, hingga ke pengendalian. Yang pertama, itu adalah perencanaan kegiatan produksi. Oke, sebelum lanjut, saya akan memberitahu dulu bahwa pada identifikasi kali ini saya mengidentifikasi kegiatan produksi. Pertama adalah seorang konsumen akan memesan barang kepada perusahaan furniture ini dengan jumlah yang cukup banyak. Pertama, hal yang dilakukan dalam perencanaan adalah manajer melakukan perencanaan terhadap order tersebut dengan mendaftarkan tiap barang yang dipesan, membuat list-list barangnya. Dan yang kedua, merencanakan bahan baku yang akan dibuat sesuai permintaan konsumen tersebut. Terkadang konsumen ada yang meminta barang A menggunakan kayu jati atau barang B menggunakan kayu mahoni, ataupun ada juga yang request satu barang tertentu harus menggunakan warna yang sesuai diminta oleh konsumen. Dan yang terakhir, menentukan timetable produksi dengan deadline waktu yang telah ditentukan. Sebelum kesepakatan terjadi, perusahaan dan konsumen itu menentukan deadline waktu untuk pengiriman barang. Lalu yang kedua, itu ada pengorganisasian. Pada tahap ini, manajer itu membentuk tim bagian produksi dan bagian packaging. Bagian produksi itu ada service, ada amplas, dan ada finishing. Bagian packaging adalah bagian untuk mengemas barang yang akan dikirim ke konsumen tersebut. Dan yang kedua, menentukan job desk masing-masing tim untuk order dari konsumen. Jadi, bagian service itu nanti tugasnya megang apa, bagian amplas nanti tugasnya ngapain aja, bagian finishing juga ngapain aja. Itu ditentukan saat pengorganisasian. Lalu setelah tadi yang pertama itu planning dan organizing, yang ketiganya adalah pengarahan. Pada bagian ini, manajer itu memberitahu ke supervisor tiap divisi bahwa perusahaan menerima order dari konsumen. Dan yang kedua, manajer memberi arahan job desk yang harus dilakukan tiap-tiap divisi tersebut. Dan yang terakhir adalah pengendalian. Pada proses pengendalian ini, saat proses produksi sedang berjalan, manajer memantau ke lapangan. Dan yang kedua, jika tidak sesuai dengan rencana awal, manajer akan memberikan arahan. Jadi jika saat sudah proses produksi ini, jika ditemukan pada finishing ternyata cara teknik finishingnya salah, tidak sesuai dengan yang diminta oleh konsumen, maka pada saat itu juga manajer akan menegur dari supervisinya untuk mengganti dengan planning yang telah ditentukan, seperti itu. Oke, dan soal kedua itu adalah mengidentifikasi peran manajerial. Bagaimana manajer memainkan perannya? Ada peran hubungan manusiawi, peran informasi, dan pengambilan keputusan. Oke, peran manajerial pertama adalah hubungan manusiawi. Di sini ada figur bapak. Jadi figur bapak ini salah satunya adalah manajer memimpin rapat sebelum karyawan memulai bekerja. Jadi manajer furniture ini sebelum mulai kegiatan produksi memimpin sebuah rapat untuk menentukan kegiatan apa yang akan dilakukan di hari tersebut dan deadline apa yang harus dikejar. Lalu yang kedua adalah pemimpin. Contohnya adalah memberi teladan dengan masuk kerja tepat waktu dan tidak absen. Lalu merekrut karyawan dan bahkan terkadang mewawancarai calon karyawan yang akan bekerja di gudang.
Dan yang ketiga adalah sebagai penghubung. Jadi, jika ada aliansi dengan kompetitor untuk menyelesaikan suatu order yang cukup besar. Terkadang itu sebuah perusahaan furniture tuh bisa saja mendapatkan sebuah order yang cukup besar. Jadi, terkadang mereka melakukan aliansi dengan kompetitor lain untuk menyelesaikan order tersebut. Lalu yang kedua adalah informasi. Di sini ada monitor, diseminator, dan juru bicara. Untuk monitor sendiri dibagi dua. Ada monitor dari dalam dan monitor dari luar organisasi. Kalau dari dalam itu dengan memantau pastinya proses produksi yang ada di gudang dan aktif mencari produk-produk baru yang dibutuhkan oleh konsumen. Dari luar organisasi adalah aktif mengikuti himpunan dan aktif melihat berita terkait furniture. Jadi seorang manajer furniture itu juga harus tahu berita-berita terbaru terkait furniture. Contohnya saja dahulu itu ada sebuah peraturan dari pemerintah bahwa setiap perusahaan furniture itu harus memiliki sertifikat SVLK, yaitu sebuah sertifikat kayu legal, seperti itu. Lalu yang kedua, diseminator. Setelah tadi manajer tuh mencari produk-produk baru, nah di bagian diseminator ini dia menyalurkan informasi tersebut kepada bagian produksi. Jadi mereka berdiskusi bagaimana cara mengimplementasikan produk tersebut. Lalu yang ketiga adalah sebagai juru bicara, yaitu wakil dari organisasi atau dari perusahaan ketika ada di himpunan dan juga ketika mengikuti pameran. Seperti itu. Dan yang terakhir itu adalah pengambil keputusan. Yang pertama itu ada kewirausahaan. Jadi seorang manajer di bidang furniture terus tuntut membuat produk baru sesuai dengan kebutuhan konsumen. Dia harus terus update tentang produk-produk baru. Terus yang kedua adalah penyelesaian gangguan. Jadi hampir sama seperti di perusahaan-perusahaan bidang lain, tentunya setiap perusahaan itu ada gangguan dan manajer itu dituntut untuk menyelesaikan atau memberi saran yang solutif terhadap masalah tersebut dengan cara berdiskusi dengan karyawan yang sudah jarang masuk, contohnya seperti itu. Nah, yang ketiga ada pembagi sumber daya. Jadi pembagi sumber daya ini bagaimana cara manajer itu mengelola keuangan yang dia miliki. Contohnya nih, membagi uang hasil order. Jadi setelah tadi seorang manajer itu sudah mengirim dan mendapatkan uang dari konsumen, maka dia harus memutar uang itu dengan baik untuk gaji karyawan, untuk membayar bahan baku yang sudah dibeli, dan juga untuk operasional perusahaan. Dan yang ketiga adalah sebagai perunding. Di bagian ini seorang manajer di perusahaan furniture juga dituntut untuk bisa bernegosiasi dengan baik. Contohnya bernegosiasi dengan pemasok. Contoh dengan pemasok kayu misalnya. Dia bernegosiasi terkait harga dan kualitas kayu yang baik, dan juga kepada pemasok karton untuk packaging, seperti itu. Oke, terima kasih telah melihat video saya. Selamat siang dan bye.